Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Rockin Rabbit. Hari ini kita sedikit bahas tentang mini Rex, bagaimana cara meng-grooming mini Rex ya. Dan grooming mini Rex apalagi dalam kondisi molting atau sedang pergantian bulu, melepaskan bulu mati, bulu lamanya, lalu tumbuh bulu baru. Biasanya di body mini Rex ini ya banyak sekali bulu-bulu yang sudah terbangan ya. Nah, kenapa di grooming? Karena bisa jadi ketika bulu mini Rex ini mati dan sudah muncul di permukaan, lalu kondisi badannya basah, maka bisa jadi akhirnya akan menggumpal ya. Contohnya ada ya agak sedikit sticky-sticky inilah ya, agak keras dan menggumpal gitu. Dan untuk alat yang digunakan oleh saya adalah yang pertama, saya selalu memakai ini karet namanya round rubber. Ini lebih enak untuk mengambil bulu-bulu mati yang ada di tubuh mini Rex ini. Lalu yang kedua, untuk yang agak sudah menggumpal bulu-bulunya, itu biasanya saya memakai sisir yang ini ya. Ini selayaknya grooming biasalah, kucing, anjing juga sama. Lalu juga dengan kalau saya sih ini barber brush ya. Jadi ini sikat biasanya dipakai tukang cukur untuk menghilangkan bekas-bekas cukuran di leher, kepala dan sebagainya lah. Pakai ini ya. Dan terakhir juga ada ini pembersih bulu kalau di baju atau di tempat grooming. Lalu tidak lupa juga ada spray ya, teman. Oke, kita langsung saja. Pertama, kita akan grooming dulu yang bagian kasar ya, bagian yang agak sedikit sudah menggumpal, lalu karena basah akhirnya dia menjadi kayak gimbal gitu, sampai bisa dicabut seperti ini. Dan ini bisa jadi seperti ini ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Kalau misalkan teman-teman di rumah bulunya itu sudah menggumpal begini, biasanya sudah mulai keras dan mulai memanjang, dan itu bisa dilakukan oleh tangan dulu ya, di suwir ya, dipecah itu sampai kena ke bulunya. Kadang-kadang ada yang terbawa itu tercabut juga nggak jadi masalah. Lalu kalau misalkan sudah merasa bahwa bulu-bulunya itu sudah tidak menggumpal lagi, tinggal disisir sama ini. Nih, kan lebih enak. Hanya kadang juga kalau misalkan untuk bulu-bulu panjang kayak misalkan eh, Lionhead, English Angora, Fujilock, American Fujilock ya. Ini juga tekniknya hampir sama. Ketika ada yang menggumpal di bawah itu jangan langsung disisir atau misalkan digunting langsung ya. Karena itu nanti berpengaruh juga. Ini untuk mini Rex seperti ini dulu. Oke. Ini mungkin tidak terlalu terlihat ini sedang molting parah ya, sedang luar biasa. Nah, kalau sudah seperti itu, maka kalau saya selanjutnya biasanya memakai round rubber. Tinggal digosok saja mengelilingi, namanya sudah round gitu ya, berarti tinggal diputar saja atau digosok seperti ini juga nggak jadi masalah. Ini bulunya pasti banyak yang terangkat kalau yang sedang molting. Kalau misalkan grooming yang biasa saja bisa juga dengan alatnya sama seperti ini gitu ya, cuman ya hanya untuk mengangkat bulu-bulu yang mati sedikit demi sedikit saja. Apalagi kalau misalkan tidak molting, ya cukup dengan spray, ataupun kalau misalkan tidak ada spray itu dengan tisu basah yang non alkohol ya teman-teman. Karena terkadang
tisu basah yang ada alkoholnya itu bisa membuat kepada bulu itu menjadi keras atau menjadi kasar, dan itu kurang bagus. Makanya lebih baik untuk itu, dan saya tidak rekomendasikan juga untuk memakai kanebo. Kanebo kan air kan nih. Biasanya after groomingnya jadi tekstur si bulunya kurang enak karena air air tawar ya. Oke, beda. Oke, bisa dilihat nih bulunya banyak sekali, teman. Tuh, yang terangkat. Ini sudah fase beberapa kali sebelum pembuatan konten ini juga sudah beberapa kali kelinci ini saya grooming seperti ini. Kita lanjutkan. Oke, sih dengan seperti ini terus sampai dirasa cukup ya. Gantung, karena kalau sekali grooming seperti ini langsung beres, wah rasanya tidak memungkinkan. Ini kita lanjutkan ke fase yang lain ya. Setelah seperti ini biasanya saya dengan barber brush ini dulu. Nah, kalau ini kalau misalkan kukunya sudah panjang, kita potong juga. Nanti bisa dilihat di kukunya itu biasanya ada bagian yang kalau misalkan dipotong terlalu pendek dia akan berdarah. Ya. Itu misalnya pembuluh pembuluh darahnya juga kita harus lihat, karena pasti akan ada berbeda warna sedikit dengan kukunya atau misalkan ada bagian pembuluh darahnya. Tinggal disisir saja seperti ini. Ini. Nah, setelah memakai brush ini, saya biasanya memakai tisu basah ataupun ya spray. Ya. Ini fungsinya juga sama untuk mengangkat bulu-bulu matinya yang belum terangkat tadi oleh round rubber dengan kondisi basah sekarang. Maka kalau kondisi basah kan lebih enak gitu, nempel untuk si bulu-bulunya. Lagi menggunakan tangan itu bisa lihat hasilnya nanti seperti apa bulunya yang masih menempel bulu-bulu matinya. Nah, ini teman-teman bisa lihat gimana bulu-bulunya. Ini dengan kondisi molting parah. Oke, ini sudah lama moltingnya karena cuaca panas. Sekarang sudah mulai turun hujan, akhirnya biasanya moltingnya akan semakin cepat. Nah, dan yang belum molting pun ketika di musim panas dia bagus bulunya, biasanya masuk musim penghujan akan beradaptasi kembali tubuhnya gitu. Makanya ada fase molting seperti ini. Bisa lihat teman-teman bagaimana bulu yang mati terangkat. Ini harus lumayan rajin ya, kalau ada waktu sepekan mungkin bisa 2 atau 3 kali melakukan grooming seperti ini nih, grooming basah seperti ini. Dan apakah kelinci boleh dimandikan? Boleh ya, tapi tidak setiap hari dimandikan. Karena ada fase di mana kelinci itu membersihkan tubuhnya sendiri.
Ya dengan caranya ya kadang dia jilatin atau misalkan dengan cara yang lainnya. Beda ya dengan cincila, ada namanya binatang cincila, itu dia membersihkan badannya dengan abu vulkanik. Ya, dia berguling gitu kan, kayak buaya yang habis nerkam mangsa, untuk memotong si itunya dia berguling seperti itu. Ih, kalau dirasa sudah, misalkan itu, ya fase terakhir saya kembali menggunakan eh, ini apa, barber brush ini. Jadi kita apa, kita sisirkan lagi gimana eh, biar bulu-bulu yang matinya itu lebih maksimal terangkatnya. Setelah tadi fase pertama dengan round rubber, fase pertama yang kerasnya pakai ini, sisir yang agak tajam dari besi, lalu pakai round rubber, tiga pakai brush, lalu kita grooming basah menggunakan spray atau tisu basah, diusap dengan tangan. Kalau dengan tisu basah ya cukup dengan tisu basahnya saja, tapi kalau misalkan sudah, itu dengan tangan lagi juga dilanjutkan. Dan fase terakhir juga dengan menggunakan brush ini, ya, sisir ini. Oke, itu untuk bagaimana cara meng-grooming kelinci di tipsnya di kandang saya dengan menggunakan peralatan yang sederhana ini. Kalau ini ya terakhir ya kita bersihkan dengan alat ini ya, lalu biar mejanya kembali bersih ya teman-teman. Kadang kan ada beberapa orang yang tidak suka melihat kotor atau berantakan di meja grooming atau meja posing. Oke, itu saja teman-teman. Itu tips eh, berbagi tips di kandang Rockin Rabbit sama teman-teman. Mudah-mudahan bisa memberikan solusi juga buat teman-teman atau bisa memberikan pengetahuan baru. Oke, kita jumpa lagi di lain kesempatan dengan konten yang berbeda. Tetap stay tune di channelnya Rockin Rabbit. Itu saja. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.